Itu prosesnya lama banget, udah hampir 2 tahun molor gitu kalau nggak salah ya. Itu kan 2004 Bintang di Surga. Ini harusnya 2008 tuh rilisnya, 2007. Hari yang cerah 2007, itu 2007 3 ya. tahun berarti kan Ah. nggak ada. Dari kecil saya tuh suka nonton film gitu. Ya kalau misalnya di TV itu zaman ya tahun itu tuh ada film seri Manix, Hawaii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Mara. Aduh, abis Jumatan nih di sekitar di Pati Ukur nomor 5, tiba-tiba mataharinya lenyap teman Mara. Apakah ini pertanda warga Bandung sedang bersedih? Waduh, mudah-mudahan bukan ya. Mudah-mudahan ini cuma pertanda akan turun keberkahan aja. Karena kan hujan itu kan pertanda dari keberkahan yang turun ya. Gimana nih teman Mara, apa kabar? Mudah-mudahan sehat walafiat sejauh ini ya. Udah tidak sabar pasti pulang kerja karena hari Jumat. Sudah kepikiran tuh nanti malam gue kemana, besok gue mau kemana, segala macem lah ya. Tapi sambil nemenin teman Mara berpikir mau kemana, ini Ian Kanla kedatangan, wah ini the one and only. Semua orang the one and only. The one and only. Tapi ini beneran nih Kang, saya dulu ngelihatnya cuma dari majalah Hai, cuma dari kredit title sebuah album fenomenal ya. Akhirnya saya tuh sebenarnya ketemu pertama kali justru sama anaknya. Dulu ngeband sama anaknya ya. Sama anaknya ngeband, anaknya sempat jadi basisnya saya, terus juga diajakin podcastan lah sama anaknya. Nah, sekarang akhirnya bisa ngobrol, padahal saya tuh Kang ya pertama kali mampir ke rumah itu, Jauza, Papa ada nggak? Lagi nggak ada. Aduh, padahal banyak banget yang mau saya tanyakan. Teman Mara, ini adalah segmen baru dari Mara, yaitu Man Behind the Hits ya. Siapa yang tidak kenal Muhammad Nurwana? Nah, kalau saya sebutin itu Muhammad Nurwana kayaknya asing. Tapi kalau saya sebut Kang Noi, teman Mara, di studio kita sudah ada Kang Noi Java Jaim. Halo teman Mara, halo. Halo. Ini juga di bawah bisa dengerin kita nih Kang. Lagi pada makan siang. Kang Noi ngomong-ngomong udah pada makan siang? Belum sih. Tapi tadi udah brunch. Kang Noi tipe kalau sholat Jumat makan dulu, makan siangnya setelah sholat Jumat apa sebelum sholat Jumat? Setelah sholat Jumat. Setelah sholat Jumat ya? Biasanya jajan sih. Jadi keluar masjid itu saya biasa sholat di Jalan Sumbawa. Kan dekat ke kantor situ kan. Situ ada tukang bakso tahu, makan bakso tahu dulu gitu. Oke. Saya tukang jajan soalnya. Oh ya? Iya. Wah, nggak kelihatan ya, soalnya dari dulu kayaknya segitu-gitu aja bodinya. Kalau saya yang ngomong tukang jajan, nah orang percaya pasti. Ya. Aduh, Kang Noi, ini salah satu pertanyaan yang mau saya tanyakan dari dulu tuh. Saya itu kan ceritanya, saya ini perantauan. Saya dari Sumatera, dari Palembang. Dulu di Palembang tuh saya tuh langganan majalah Hai. Langganan tuh majalah Hai ya. Rolling Stone dan segala macam. Jadi banyak banget tokoh-tokoh yang jadi wishlist saya ketika merantau ke Jawa. Sebelum ke Bandung, saya ke Jogja dulu nih Kang. Terus banyak banget tokoh-tokoh yang gue kalau ketemu orang ini gue harus nanya ini. Terus ketika saya bisa berteman dengan anaknya Kang Noi ya, untuk informasi saja anaknya Kang Noi itu namanya Jauza. Jadi kalau nanti saya sebut Jauza, that's mean anaknya Kang Noi ya. Itu tuh saya tuh hari di mana saya ketemu Jauza tuh Kang, malamnya tuh saya mikir, ini nih wishlist saya belasan tahun lalu nih. Ternyata Allah tuh memang tahu waktu yang tepat ya Kang. Untuk ini kapan ketemu ini dan segala macam. Nah, yang pengen saya tanyain Kang, di 2004 ya, 2004 tuh kan album kedua band itu gitu. Kang, gimana gitu euforianya Kang Noi pada saat itu menghadapi, apalagi seperti yang kita tahu ya, band-band band-band yang jutaan kopi itu kan ketika mencapai jutaan kopi itu di relatif usia masih muda tuh Kang ya. Nah, sedangkan Kang Noi pada saat itu usianya sudah matang secara usia maupun matang secara perjalanan musikal. Pada saat itu riuhnya kayak gimana Kang? Riuh di dalam tubuh band itu. Oke, sebenarnya yang kita balik lagi ke prosesnya ya, proses pengerjaan si album di tahun 2024. Ya, ini kita sedang ngobrol Bintang di Surga ya. Ya, Bintang di Surga 2004 ya. Berarti 2004 itu. Jadi pas kita mau masuk album 2, ketika Bu Acin bilang, "Noi, bikin album 2 gitu kan. Ayo." Nah, terus saya kan biasa ngumpulin anak-anak, terutama si Bohril. Ril, mana lagu? Dia baru kasih tuh satu dulu gitu.
Satu lagu, tapi satu lagu aja saya dengar ini udah keren banget. Itu lagunya Ada Apa Denganmu. Ada Apa Denganmu. Itu satu lagu. Terus dia store lagi 2 lagu, jadi ada 3 lagu nih. Nah terus musiknya udah woro-woro nih di bulan tanggal sekian harus rilis. Harus rilis di, saya lupa bulan April, dan itu tuh bulan Februari kalau nggak salah. Jadi cuma kita punya waktu 2 bulan. Nah pas kita waktu 2 bulan itu baru 3 lagu demo ya, baru 3 lagu demo, 3 lagu demo. Terus udahlah kita semua kumpul aja, anak-anak dikumpulin untuk ngumpul di Villa Istana Bunga, jadi di Lembang ya? Di Lembang untuk bikin lagu. Alhasil 2 minggu di sana, itu juga saya bolak-balik, saya nggak nginep, mereka nginep berenam aja, nggak ada siapa-siapa gitu kan. Saya balik lagi ke sana, ternyata baru dapat 1 lagu. Jadi 4 selama lagu. 2 minggu itu? 2 minggu 4 lagu, bayangin. Sedangkan itu wow 2 bulan lagi udah rilis, padahal ini belum apa-apa gitu kan. Udah dari situ kita mutusin, udah masuk studio aja yuk gitu kan. Masuk studionya tuh di Jalan Gatsu dulu, di Bandung, dengan 4 lagu nih. 4 lagu direkam, itu kan rekaman itu jam 10 sampai jam 5 satu lagu tuh musik dasar lah ya, satu shift itu. Tapi setelah shift kedua itu kita nyari lagu, jadi lembur sampai 2 shift gitu kan. Gitu, jadi setiap hari tuh 2 shift, akhirnya dapat 10 lagu dalam waktu sekitar seminggu lah gitu kumpulin. Cuman kan produksi gitu. Nah produksi 2 bulan juga itu udah mepet banget menuju ke rilis. Sebenarnya bukan rilis, jadi si Peter Pan itu udah inget nggak yang 5 tour? kota itu. Nah 5 kota, 5 kota itu baru beres banget. 5 kota 24 jam ya. Ya, 5 kota 24 jam itu dimulai dari kalau nggak salah dari Medan, berakhir di Surabaya kan, gitu. Ada 5 kota keliling itu, 5 kota dalam 24 jam gitu. Dan itu sebenarnya baru beres banget si malamnya itu gitu kan. Baru beres banget, vokal langsung anak-anak tuh berangkat ke Surabaya gitu kan. Saya langsung berangkat ke Medan itu kan. Kota pertama Kota pertama, dan saya sih langsung ke Surabaya, nunggu di Surabaya gitu. Nah, itu euforianya. Kan sebenarnya udah ada kisi-kisi ya. Maksudnya bukan kisi, udah kelihatan dari kompilasi yang Mimpi Yang Sempurna Kisah 2020 itu udah lumayan hype gitu kan. Terus yang kedua si album Teman Langit udah oke gitu. Nah, ini ternyata puncaknya itu ada di gitu. Itu benar-benar kalau buat saya pribadi itu seperti Bucat Bisul gitu kan. Dan anak-anak juga mungkin merasakan gairah. Terus ini juga si konsep atau event yang 5 kota dalam 1 hari juga sukses gitu kan. Dan akhirnya albumnya juga menjadi penjualan yang terbanyak karena itu 4 juta kopi. Iya, betul. 1,5 CD, 2,5 kaset, 2,5 juta, 1,5 juta CD dan 2,5 juta kaset. Dan itu ketika tahun itu Kang ya, saya tuh sebenarnya tim Sheila on Seven nih Kang. Saya tuh Sheila dulu tuh kan ketika Sheila on Seven kan juga mencapai seperti itu ya di album kedua. Terus pas ada band namanya Peter Pan, dalam tanda kutip nih ya teman-teman, ngalahin Peter Pan, saya tuh siapa sih ini band ini? Bilang gitu. Ya ini lah. Kalau kita suka Beatles sama Rolling Stone yang dulu gitu kan. Ini siapa sih band ini? Akhirnya kan justru saya Peter Pan itu belinya mundur. Jadi saya itu tidak membeli kaset Taman Langit, tapi pas Bintang di Surga kan hype banget tuh. Akhirnya saya beli Bintang di Surga dan Taman Langit. Pas dengerin, ya saya harus mengakui memang lebih fresh ya pada saat itu ya. Mungkin Sheila on Seven ya semua ada masanya ya. Nah, Kang, di tubuh Peter Pan sendiri pada saat itu mungkin relatif pasti di bawah 30-an lah ya umur mereka ya. Oh, dulu tuh berarti 23. 23 tahun. 23 di tahun 2004 itu ya. Kalau nggak salah ya. Nah, Kang Noe ini melihat kumpulan anak umur 23 tahun, 6 orang anak sudah dikasih sedemikian, ya pasti euforia tadi berubah jadi pressure nih Kang ya. Kang Noe sendiri melihatnya ini nggak Kang? Maksudnya apakah pada saat itu sibuk pada euforia saja atau tetap ke dalam tubuh bandnya, Kade hati-hati atau gimana tuh? Karena saya ngalamin ya, maksudnya ngelihat mereka dari
Oke, saya balik lagi ke awal ya. Sebenarnya saya tuh mendapat tugas untuk membuat kompilasi dari Bu Acin tahun 2001 sih, 2001. Oke Bu, saya punya 10 band. Saya bilang udah siap lah untuk dibikin kompilasi di Bandung. Ternyata ada satu band keluar, saya nyari lagi kan, satu lagi. Nah, ketika band Kafein dulu, saya manajer sama produsernya Kafein kan. Kafein lagi manggung di Cafe Sapulidi di Ciamplas gitu kan. Ada band pembuka gitu kan. Saya lihat wah keren banget nih gitu kan. Cuma mereka bawain lagu-lagu orang kan. Terus saya tanya manajernya, mana manajernya itu Budi katanya. Udah, Bud punya demo ada nih. Dia kaset 3 lagu, 3 demo gitu kan. Saya dengerin, ini ternyata oke nih gitu kan, lagu Taman Langit saya masukin kan gitu. Masukin ke kompilasi kisah 2002 malam dan akhirnya ternyata bisa diterima gitu kan. Itu dari awalnya. Terus yang kedua Taman Langit mereka udah mulai naik. Nah, dan benar-benar di Bintang di Surga itu anak-anak benar-benar mencapai puncaknya banget gitu kan. Ya, kalau saya sih tetap ngingetin. Maksudnya tetap ngingetin karena saya merasakan, saya pemain band juga loh. Betul. Gitu. Saya merasakan di album 1, wah pas baru pertama ngetop gimana sih rasanya. Betul. Album 2 semakin naik. Pas album 3 udah kehabisan ide, Java Jive ya. Betul. Oh, saya merasakan. Terus saya juga belajar ke band-band sebelum saya gitu kan. Ternyata album 1 itu masih semangat tinggi ya. Betul. Kedua itu lebih hebat lagi gitu karena udah pengalaman lagi bertambah gitu kan. Terus dari alat-alat misalnya juga udah bertambah, ada peningkatan. Terus dari segi hidup juga ada peningkatan. Tapi ternyata ada sesuatu juga yang bikin kita juga agak jadi lupa gitu. Ini ngomongin Java Jive. Nah, ini juga yang saya bukan tapi saya bilangin juga ke anak-anak Peter Pan saat itu. Tapi gitu kan ada perbedaan respon mungkin ya. Java Jive ini kan tidak pernah berganti personil. Udah mentok peak point nih ya. Nah, menurut Kang Noy apa yang membedakan Java Jive ketika menghadapi euforia ngetop tadi dalam tanda kutip ya, sama apa yang dialami oleh band tersebut sampai akhirnya ya udah pecah gitu. Apakah eranya sudah beda ketika band tersebut muda, eranya udah mulai sosial media, jadi itu mengubah cara respon akan popularitas gitu mungkin itu salah satunya gitu kan, sosial media, karena sosial media kan lebih lebih cepat gitu, apalagi ke era digital sekarang lebih cepat dibanding zaman kita dulu gitu kan. Nah, cuman sebenarnya ya Java Jive juga bukan band yang selalu damai gitu kan. Java Jive juga sempat ada yang keluar tapi masuk lagi dan kita akhirnya bisa mengumpulkan, udahlah si itu begitu, ini begitu. Nah, untuk Peter Pan sendiri sebenarnya ya kebetulan saya juga dulu saya buka juga nih. Saya lagi proses pengerjaan album Hari yang Cerah gitu kan. Itu prosesnya lama banget, udah hampir 2 tahun molor gitu kalau nggak salah ya. Itu kan 2004 Bintang di Surga. Ini harusnya 2008 tuh rilisnya, 2007. Hari yang Cerah itu 2007 3 tahun berarti kan nggak ada. 3 tahun. Nah, itu kan harusnya tuh rilis tuh tahun depannya karena setahun sekali targetnya gitu kan. Tapi karena banyak, sebenarnya bukan masalah sih, lebih mungkin dari kreativitas, mood segala macam lah mungkin. Itu yang membuat jadi agak lama gitu kan. Terus akhirnya saya tiba-tiba ditelepon sama Uki. Telepon sama Uki bulan puasa gitu kan. Terus Uki minta saya untuk datang. Masalah apa nih? Ini masalah album Kang katanya. Ini kayaknya kalau masalah beres, album cepat beres gitu kan. Di kafe di Jalan Sumatera kalau nggak salah. Ada dulu kafe apa sih yang di Jalan Bober? Bukan. Dan dulu lah lupa di situ kan. Saya datang ternyata udah ada 4 anak. Gitu kan. 4 ini yang pada akhirnya jadi member Hari yang Cerah. Iya, member Hari yang Cerah gitu kan. Loh, pas saya datang kemana nggak ada gitu kan. Dua lagi kemana gitu kan. Ya Kang, ngobrol dikit. Ya pokoknya intinya ada sesuatu di dalam gitu kan. Ya udah, saya di situ saksinya dan saya tidak mencampuri. Menurut saya silakan, itu urusan internal. Buat saya itu adalah gimana supaya album bisa beres. Itu karena tugas saya dari musika, dari Bu Acin seperti itu saya bilang. Dan di saat itu juga gitu saya jadi saksinya. Jadi kita ngumpul satu-satu sih datang. Iya. Indra dulu, habis Indra Andika gitu kan. Tapi emang pola seperti itu Kang ya, kalau misalnya kita lihat terjadi di band yang
yang dapat spotlight gede. Makanya saya tuh salut banget. Udah bukan cukup salut nih Kang. Ini bukan lip service nih. Saya tuh salut banget sama Java Jive, sama Kahitna ya, yang udah pernah pick point tapi nggak ganti personil. Mungkin bukan cuma masalah teknis musik skill dan segala macam. Karena saya percaya, saya tuh pernah nulis di Twitter gini nih, wajar sih kalau misalnya tidak ada yang utuh dari Sheila on Seven, dari Dewa apalagi ya, dari Peter Pan gitu. Karena ketika di puncak teh emang sesilau itu spotlight gitu. Iya. Semenyilaukan itu gitu dah. Ya siapa yang kuat dia yang bertahan gitu ya. Nah, pada saat itu kan ketika melihat perpecahan itu ada sedikit apatis nggak ke Kang Noi? Jujur, ada nggak? Aduh, gitu. Ya ada juga sih gitu kan, maksudnya tuh disayangkan gitu. Karena kan sebenarnya kalau perpecahan bukan masalah terlalu skill atau apa sih, mungkin lebih ke komunikasi, ke toleransi gitu kan, saling terbuka atau apa diobrolin gitu kan. Karena pengalaman di Java Jive juga gitu. Di awal dulu kita ketika komunikasi kita tersendat, ketika kita tidak saling egonya terlalu di atas, ya akhirnya ada juga perpecahan gitu. Nah itu juga mungkin, cuman kalau yang masalah ini saya juga sebenarnya internal banget untuk band Peter Pan ini. Saya tidak begitu apa sih di dalamnya sebenarnya tuh, saya tidak begitu itu gitu. Cuman tidak begitu ingin tahu. Tidak begitu ingin tahu karena tugas saya saat itu album kudu beres gitu. Tapi saya juga sebagai pribadi ya, saya dekat sama semua anak itu gitu kan. Saya ngomong ke sini gitu kan. Setelah itu juga saya cari Andika, saya cari Indra juga gitu kan untuk ngobrol. Karena cuman ya saya bilang ya itu mah urusan internal ya, benar. Karena saya juga nggak tahu gitu kan. Intinya saya tidak mau mengurusin urusan di dalam gitu kan. Gitu. Oke, Kang, menurut Kang Noi nih secara manajerial mungkin ya, secara manajerial, apa yang bikin album Bintang di Surga jauh lebih laku secara nominal daripada Taman Langit? Pertama menurut saya sih ya dari materi ya. Karena kalau saya dengerin Bintang di Surga itu emang kuat, tapi Taman Langit juga sama kuat juga sih sebenarnya. Cuman tapi kalau banyak-banyakan hits emang banyakan Bintang di Surga Bintang di Surga. Bintang di Surga tuh ada kalau saya 10 apa 11 lagu ya? Ya hampir semuanya tuh ada video klipnya lah. Dulu hitungannya jadi hits tuh ya teman Mara, mungkin ini buat teman Mara milenial, hitungannya dihitung jadi hits tuh yang ada video klipnya. Saya sebelum ya. Enggak, Kang. Nah, Bintang di Surga tuh dulu memang lebih banyak ya daripada Taman Langit. Ya. Apalagi tuh, Kang? Kedua pengalaman, karena terus terang ya dari segi sound juga Bintang di Surga better lah dibanding Taman Langit. Karena ya terus terang itu kan album pertama dan mungkin musika juga baru ya setelah era, karena saat itu kan solo semua tahun 90-an itu kan ada Java Jive, ada Kahitna, ada Bass Jam gitu kan. Ya, betul. Kan udah mulai turun nih, terus banyak solo nih. Ke era band itu juga tiba-tiba meminta saya untuk menjadi produser, sedangkan saya juga kan saat itu meskipun saya bareng sama Capung juga ya. Capung itu lebih ke teknis produksi, karena Capung itu emang dari di zaman Java Jive dia yang paling rajin lah membuat studio sendiri, mengumpulkan alat-alat. Capung tuh ukinya Java Jive. Ukinya Java Jive. Capung yang di samping dia juga bikin lagu juga kan. Nah, ukinya Java Jive gitu, bener. Nah, jadi saya juga mengajak Capung untuk produksi sisi audio gitu. Tapi Capung juga kan baru juga karena ada peralihan kan itu dari eranya kan analog gitu kan. Terus ini kan digital gitu kan. Meskipun Capung juga belajar gitu saat itu, tapi dari budget produksi juga emang kecil dulu tuh. Terus terang untuk Bintang di Surga. Bukan Taman Langit gitu kan. Karena album pertama belum ketahuan kan. Mungkin musika juga belum mau jor-joran lah. Belum jor-joran gitu kan. Dan kita juga sewa studio kecil gitu kan. Studio yang ya alat-alatnya juga secara ini mungkin agak di bawah gitu. Maksudnya bukan studio yang mewah dan bagus gitu kan. Itu mungkin salah satu secara teknisnya mungkin ya gitu kan. Tapi ada faktor luck juga, terus ada faktor yang ini menurut saya sih cukup berperan juga. Faktor 5 kota dalam satu hari itu yang bikin mendongkrak. Itu salah satu menurut saya sih gitu. Karena benar-benar treatment ini ya kali ya. Udah ditunggu, ada
ada momen, ada gimmick itu gitu Iya, kan, betul. gimmick sebutnya, dan itu gimmick yang sukses dan menurut saya sih gimmick terbaik di era industri. Betul. Menurut saya sih ya. Betul. Saat itu belum kepikir. Betul. 5 kota dalam satu hari ya mungkin ya ide siapa nih? Nah, ini juga Ya, idenya internal musikal lah itu mungkin. Oh, mungkin ada oke. seperti itu. Jadi menurut saya sih itu yang Semuanya tuh bikin- pas ya Kang ya. Semuanya Momen pas, momen. rilis albumnya pas, tidak terlalu lama ya, 2003 ke 2004. Ya. Terus istilahnya lagi anget dibikin lagi. Ya. Kayak gitu. Ini untuk saya juga punten mengingatkan aja nih ya teman Mara. Jadi dulu di tahun 2004 itu Peter Pan yang sekarang kita kenal Noah tuh melakukan tour. Dulu kan kalau misalnya ingat 2012 Noah ini tour sekian benua ya, iya kan? 2 apa 3? Ya 3 benua, Australia. 5 negara atau apalah gitu ya. Nah sebelumnya mereka tuh sudah melakukannya. Waktu itu coba teman Mara bayangin ya, 5 kota 24 jam. Jadi mereka flight paling pagi ya Paling Kang, ya? pagi Ke Medan, Ke Medan. Padang kalau nggak salah. Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Surabaya. Justru berakhirnya di Surabaya pada entah itu apa keputusannya, pokoknya berakhirnya di Surabaya ya. Nah itu di masing-masing kota tuh udah mulai ada serius ya. Ya. Ya kan terus Oh iya, ada bintang tamu, ada si Desta apa? Kalau nggak salah itu. Club Etis, ya. ada Club Etis juga di Iya. situ. Terus di pesawatnya ditemenin sama Kang Ujo Project Pop. Halo Kang Ujo ya. Ya. Terus ini, nah gimmick itu memang kalau itu Kang saya sepakat karena sekali lagi karena saya tim Sheila on Seven tidak ditreat sedemikian rupa. Tidak ditreat sebegitunya. Oh, Mungkin oke. memang perbedaan era ya, perbedaan tahun. Jadi ketika oh ini fresh nih, ada band dari Bandung 6 orang, gimana nih ininya treatmentnya. Jadi pada saat itu emang ngeri banget lah, sampai berapa stasiun TV kan ya, Ya. ngikut ya. Ya, ngikut Sekian ada. ngikut pesawat itu. Waduh, akhirnya saya berhasil juga menanyakan yang pengen saya tanyakan. Abis ini kita akan balik mundur. Saya pengen tahu ini teh Muhammad Nurwana tiba-tiba jadi produser teh, apakah sekolah produser di Amerika? Apakah Gak ada sekolahnya. Nah, nggak ada sekolahnya. Nah, apalagi jawabannya nggak ada sekolahnya. Jadi belajarnya gimana? Jadi Ya. jangan kem-kem ya teman Maraya habis ini ya. ...106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Man Behind the Hits ini episode perdana nih, sebuah kehormatan juga Mara FM kedatangan Muhammad Nurwana atau Kang Noe Java Jive ya. Makasih juga sih saya jadi Episode perdana loh Kang nih. ya, di episode perdana ini jadi bintang tamu sini. Jadi nanti akan ada beberapa seri, kita akan mengundang, mungkin selama ini teman Mara mendengar lagu atau mendengar sebuah album hanya tahu yang mainin aja, misalnya Ariel Noah. Nah, kita kan tidak tahu di balik Noah tuh ada siapa dan segala macam. Atau mungkin, nah kita lagi mau ngumpulin ini nih Kang, yang dari Bandung dulu. Kayak misalnya Kang Ricky 5 Minutes, kan mungkin orang teh tahu semakin ku kejar semakin kau, tapi nggak tahu di balik itu teh siapa yang bikin, gimana produksinya. Nah, kalau tadi udah menanyakan keriuhan di era itu sekian belas tahun yang lalu ya teman Mara, mungkin teman Mara teh yang milenial 2004 teh baru lahir kali ya. Baru lahir, tapi di tahun 2004 tuh wah perang bintang, disebutnya perang bintang Ya. tuh. Ada Iya. Padi, ada Ceylon Seven ya. Jamrut ya, waktu itu yang jutaan Dewa. yang Iya, jutaan betul, ya. yang jutaan Ya. kopi. Jadi pada saat itu Sheila on Seven album Seberapa Pantas, Ya. si Peter Pan Bintang di Surga, Surga. Dewa Arjuna, Arjuna, Jamrut yang Ningrat, Ningrat, Surti Tejo, Padi itu yang semua tak sama. semua tak sama ya. Dan semuanya tuh jutaan kopi Iya. tuh dulu teman Mara. Sekarang mungkin teman Mara milenial asing apa ya? Kopi jutaan apa, kopi apa sih? fisik, apa CD, apa kaset. Jadi dulu tuh jualannya seperti itulah ya. Nah, kalau tadi sudah di masa itu, sekarang kita tarik mundur. Kang Noy, kalau bakat musik, Kang Noy ini dari siapa Kang? Apa maksud saya, apa misalnya orang tua pemain musik juga kah atau? Keluarga saya sih orang tua nggak ada. Mungkin kalau dari bapak ada senian tradisional Sunda malah gitu kan. Cuman saya dari kecil emang suka seni itu aja, bukan musik aja. Oke. Jadi suka ngegambar, suka fashion, jadi lebih ke seni. Makanya saya juga tidak begitu mendalami musik secara atau bass secara benar-benar teknis atau saya basis gitu. Sebenarnya mungkin saya lebih global aja gitu. Iya betul. Gitu. Makanya saya emang menyukai banyak hal sih. Nah Gitu. itu kan kayak menggambar dan fashion itu kayak menggambar aja. Kang Noy
bisakah saya sebut bisa atau mahir? Enggak, Atau suka ngegambar aja? bisa tapi misalnya bisa ngegambar muka atau apa bisa orang bisa ngeliat oh itu gambar. Cuman kalau bagus enggaknya sih cuman berbentuk oke gitu kelihatan bentuk gitu. Nah, terus kalau fashion ya saya seneng bikin baju atau celana sendiri misalnya. Ini kayak celana ini saya bikin sendiri. Wah. Gitu. Ya pengen biar fit aja gitu. Maksudnya tuh biar pas aja gitu. Ini cuttingnya dan segala macam. Terus olahraga juga saya suka. Sekarang saya main tenis sukanya. Lagi suka tenis. Oh jadi memang orang yang aktif aja ya berarti. Ya, itu kalau kelebihan energi sih sebenarnya. Nah kelebihan energi betul itu betul kelebihan energi. Saya tuh baru ngelihat CV-nya Kang Noy di sana tertulis the man who interests in entertainment field. Ya berarti betul apa yang dibilang sama Kang Noy tadi bahwa kayaknya kamu akan keliru kalau bilang saya basis banget karena kan ada Kang ya tongkrongan yang gitarisnya gitaris pisan gitu banget. Ya. Basisnya basis banget emang player gitu kan. Emang player. Kalau saya gitu. bukan player, bukan best player gitu mungkin. Nah, Kang, apa yang nge-trigger Kang Noy kecil pada saat itu atau mungkin Kang Noy remaja ke entertainment field? Apakah ngelihat ini gimana ya orang ini mengemas ini sedemikian rupa sampai akhirnya jadi produk bisa dijual. Ngelihat apa Kang pada saat itu? Dari kecil saya tuh suka nonton film gitu. Ya kalau misalnya di TV itu zaman tahun itu tuh ada film seri Manix, Hawaii 5-0 gitu kan kayak gitu. Jadi saya sampai ngeliatin stylenya begini aktornya terus saya gambar terus dibikin cerita gitu kan. Gitu. Meskipun nggak cerita ditulis tapi ada di kepala saya gitu kan. Terus saya seneng intinya ternyata lagi SD juga saya udah suka ngelawak misalnya atau bikin grup musik gitu meskipun cuman gitar sama ensemble gitu kan kayak gitu. Terus dan itu juga saya ditanggap manggung di beberapa SD gitu untuk ngelawak atau untuk main musik atau saya ngelawak baca puisi. Wah. Main musik, main bola gitu. Apa aja yang bikin saya seneng gitu kan. Semua jenis seni lah ya. Jadi saya sampai bikin klub bola lagi SD terus lagi SMP ini juga. Di Bandung Kang? Di Ciamis dulu saya lagi kota kecil kan. Saya baru pindah ke Bandung itu SMA gitu dan orang tua berharap saya pindah ke kota besar ke Bandung itu untuk belajar. Untuk sekolah lah ya. Untuk sekolah. Kalau saya sih buat main musik gitu kan. Di otak saya pokoknya saya bisa mengaktualisasikan diri saya sebagai musisi sih saat itu gitu kan. Tapi intinya saya sih seneng yang estetis lah. Maksudnya seneng seni gitu. Saya interior suka gitu. Apapun gitu. Nah, Kang kalau banyak interest kayak gitu nggak tahu ya, mungkin berbeda-beda nih ya teman Barat. Tapi kalau saya tuh kan tipe orang yang saya tuh tidak percaya sama orang yang multi talenta. Pasti ada satu orang tuh yang mahir banget. Nah, kalau Kang Noy sendiri menilai diri Kang Noy apa yang mahir banget dari seorang Muhammad Nurwana nih? Mahir mungkin saya mungkin ya, tapi ini berasa saya aja. Saya apa ya? Ya itu menginikan bukan mengkreat, melihat talenta orang. Saya bisa bukan menurut saya sih ya kayak saya ngelihat ini si Boril atau ini Peter Pan gitu kan. Ya itu sih sebenarnya. Atau saya sekarang punya perusahaan kecil juga. Saya membuat tim itu dari saya butuh tim seperti ini dan saya harus mencari orang-orang seperti ini gitu. Ya itu mungkin saya membentuk tim atau apa gitu. Itu dari kecil, dari SD juga saya mau bikin drama. Kamu sini, kamu jadi ini jadi ini ya. Kayak mungkin jadi kayak apa ya? Kreator lah. Iya mungkin ya. Apa ya? Kalau sekarang tuh anak-anak sekarang mungkin nyebutnya ini agensi kreator lah ya. Ya mungkin begitu. Jadi dia punya sense lu cocoknya jadi ini cocoknya jadi ini. Gitu. Dan itu seperti yang tadi Kang Noy bilang emang nggak ada sekolahnya Kang. Nggak ada itu. Menurut saya sih sekolahnya di pengalaman aja gitu. Dari pengalaman yang selama ini kita dapatin selain baca buku juga atau melihat gitu. Karena saya sebenarnya bukan seorang technical ya. Saya itu emang semua berdasarkan feeling, berdasarkan jadi menurut saya sih itu nggak ada sekolahnya ya, menurut saya sih gitu kan. Itu dari pengalaman aja gitu. Kayaknya banyak ngobrol sama orang kali Kang ya. Ya, banyak ketemu orang. Banyak ketemu orang. Ya betul.
untuk menyederhanakan nih ya teman Mara, tadi Kang Noi bilang suka nari, lawak dan segala macam ya. Saya jadi pengen tahu, Kang Noi, coba kasih kita nih ya 3 musisi favorit sepanjang masa Kang Noi. Boleh band, boleh jangan 3 musisi aja, nanti band ada lagi. Ya. 1. Oke, 1 John Taylor. John Taylor ini ya apa? Duran Duran. Oke. Terus kedua Sting. Ya. Terus ketiga, nah ini untuk ketiga saya agak banyak soalnya. Makanya saya sebutin 3 biar yang mana nih ya. Agak banyak ya, mungkin vokalisnya Duran aja gitu. Roger apa? Simon Le Bon. Simon Le Bon ya betul. Gitu. Jadi itu 3 musisi. Kalau 3 band Kang seumur hidup yang udah kayak nabi lah gitu istilahnya. Ya, karena saya penggemar new wave sih ya. Jadi ya pasti Duran, Depeche Mode, Duran, Depeche Mode, AHA juga suka sih gitu kan. Ya, gitu. Iya. Kalau sekarangnya saya suka, mungkin di 2000-an saya suka Suede sih. Oke. Terus tadi satu lagi David Bowie sih. Wah, iya David benar. Bowie saya. Ziggy Stardust. Ya. Ziggy Stardust. Ya. Nah, kalau 3 pelawak favorit seumur hidup, You're Forever, ya, Joker All Time. Pertama S Bagio. Ini kayaknya nama-namanya asing nih buat teman-teman. Iya, pasti. Tapi itu legend sekali ya, S Bagio. Legend. Terus yang lucu tuh siapa sih ya? Siapa? Kalau saya pernah sampai, wah ini gila orang, maksudnya saya nggak suka begitu suka slapstick. Saya suka yang verbal. Verbal yang apa sih itu tuh namanya tuh yang cerdas gitu kan. Yang dry humor gitu gitu kan, yang seperti itu sih. Tapi si Rowan Atkinson juga oke sih. Yes, gitu. Betul. Satu lagi kan. Satu lagi pelawak ya zaman sekarang. Saya lagi mikirin zaman sekarang siapa ya? Nggak harus zaman sekarang. Nggak harus zaman sekarang coba. Ya, Kang Ibing sih, menurut saya sih itu jenius Kang Ibing sih. Ini juga legasinya Kang Ibing juga ada di Mara ya. Iya, pernah siaran di Mara juga Kang Ibing. Zaman Kang Ibing sama Kang Aom Kusman. Aom Kusman. Benar, itu Kang Ibing menurut saya tuh apa ya? Bodor Sunda yang bodor aja gitu. Kayaknya kalau ketemu beliau bodor. Iya betul. Pernah ketemu langsung Kang? Dulu sih sempat itu, tapi ngelihat dari itu aja udah pengen ketawa aja sih. Dari visualnya ya. Visualnya. Kalau terakhir nih Kang, kalau 3 film favorit seumur hidup. Itu Godfather. Yang 1, 2, 3. 1, 2, 3 semuanya suka. Ya paling Frank ini Coppola. sih ya paling ini sih kalau ketiga kan udah agak kesini ya, udah Andy Garcia. Cuman yang ada Marlon Brando sama Al Pacino, Robert De Niro itu yang paling berarti yang pertama. Betul. Kan gitu. Terus karya-karyanya si Quentin Tarantino gitu kan. Quentin Tarantino, kayak Reservoir Dogs gitu kan. Reservoir Dogs betul. Ada Quentin Tarantino tuh kalau di kita ya teman Mara kayak Joko Anwar lah, filmnya tuh ya absurd harus agak gitu dulu tuh. Harus gitu. Tapi gila gitu ini. Betul. Quentin Tarantino. Satu lagi Kang. Siapa? Apa? Iya film kan. Iya film tadi Godfather, Reservoir Dogs, Pulp Fiction sih. Ini Uma Thurman. Quentin Tarantino juga. Iya betul. Pulp Fiction itu legend banget ya teman Mara. Kalau misalnya teman Mara suka ngelihat visual cewek pakai kuning, ya itu, nah itu tuh. Tapi saya suka film-filmnya si Brad Pitt sih, gitu. Yang terakhir apa yang dia jadi tentara itu, yang itu suka juga. Yang zombie bukan? Bukan. Yang dia tentara sekutu yang ini Jerman itu. Ya. Kalau saya penasaran nih Kang, kalau 3 band lokal favorit seumur hidup Kang Noi, 3 band lokal dan 3 film lokal. Kalau band lokal mah aku suka Dewa. Dewa itu. Nah, Dewanya era Once sama Rilaso nih ya. Itu kayak tadi ya. Aku lebih suka, sebenarnya suka dua-duanya. Betul. Tapi kalau disuruh suka yang mana gitu ya, Ari Lasso gitu kan. Karena
buat saya dia awal tahu Dewa Iya kan sih Ari ya. Lasso, tapi bukan berarti Once nggak suka, Iya, suka betul. juga gitu kan. Terus Dewa. Peter Pan ya saya suka. Peter Pan. Bukan karena saya ngelihat ini Yes. kan gitu kan, tapi emang Ini Peter Pan apakah Noah juga atau hanya Peter Pan aja? menurut saya sih mungkin karena ya Borealnya itu cukup kuat juga sih gitu kan. Jadi ya saya suka juga sih. Noah tapi Ya apa ya? originalitasnya kali ya karena Originalitas. dua-duanya itu ada kelebihan gitu Betul, kan. ha. Peter Pan kelebihannya di sini, kekurangannya di sini. Noah itu kelebihannya di sini, kekurangannya di sini gitu kan. Jadi menurut saya sih dua-duanya oke lah, saya suka lah. Peter Pan, Noah dan Dewa lah gitu. Satu lagi, tiganya satu lagi deh kan Peter Satu Pan lagi itu udah oke lah, sama. Club Project aja deh. Wah, adalah Iya. kau tuang kan. Wah itu ngeri itu. Itu menginspirasi, tapi saya itu hobi saya dari dulu emang mengkoleksi lagu-lagu Indonesia jauh ya? dari zaman SMP. Selain kaset Fisiknya barat, itu, Kang, kaset. fisik zaman dulu fisik kan. Saya tahu Baskara dulu. Wah, grup Terus Baskara ya. Niagara kayak gitu kan. Itu keren-keren sih. Iya, musisi iya, zaman saat itu gitu. Kang, 3 film lokal yang 3 pernah film. Kang Noe nonton terus, wah ini keren sih film ini. Duh, saya tuh film lokal bentar. Saya suka film, tapi film lokal agak Kurang bentar, ini. bukan kurang, jarang begitu banyak saya nonton gitu. Oke, ya. Lokal tuh cuman Yang Kang Noe inget aja deh yang nempel. Ih, sini ya itu oke nih. zaman dulu sih ya. Apa tuh? Badai Pasti Berlalu itu Wah. ya. Adegan Slamet Raharjo bawa senapan itu kan sama Christine Itu Hakim. tahun 78 loh teman-teman. 78 ya. Berlian Panjaitan. Hutauruk. Hutauruk Film itu dan Hutauruk. soundtracknya keren banget itu. Ya itu The salah best, satu album soundtrack terbaik ya. terbaik. Gila itu jenius banget sih. Si Mas Joki ya. Ya, musiknya Yoki Sri Yoki. Prayogo. Terus film ini film apa ya dulu tuh Indonesia Apa? Yang tuh. Roy Martin mungkin. Roy Martin sih cuman selintas gitu aja gitu kan. Oke. Kalau yang sekarang saya terus terang jarang nonton. Jarang film lokal ya? Jarang nonton full gitu. Referensinya. Gitu. Ini mah bagian referensi aja ya, bagian dari referensi aja. Bagian dari referensi aja. Satu-satunya saya kurang begitu cermat gitu melihat. Begitu, jadi kalau ditanya agak bingung juga. Cuman yang mungkin yang agak menempel yaitu G30 SPKI sama Janur Kuning. Nah, Janur Kuning saya asing tuh, tapi kalau G30 SPKI dulu untuk teman Mara yang tidak sempat merasakan era Orde Baru, dulu setiap tanggal 30 Desember wajib kudu pasti diputer ya, Yeah. itu G30 SPKI itulah ya. Nah, Kang, sekarang kita beralih, ternyata kan Kang Noe ini tidak cuman Peter Pan atau Noah yang kita kenal sekarang, tapi juga Niji dan segala macam. Pastikan itu sudah mendapat kepercayaannya Bu Acin nih, Kang. Nah, Kang Noe ke Geisha, ke Leto, ke Niji, itu menerapkan treatment yang samakah ketika Kang Noe mentreatment Peter Pan atau Ada yang sama tapi ada beberapa yang berbeda yang samanya juga. di bagian mananya nih, Kang? Yang samanya itu dari pendekatan gitu kan. Misalnya ada lagu, terus kita ngobrol, lagu ini gimana gitu kan, terus nanti bawainnya gimana, terus saya juga nanya, ini gimana prosesnya gitu kan, proses pembuatan lagunya seperti apa gitu, terus idenya gimana, terus ada kesulitan apa gitu kan. Karena menurut saya di setiap band yang saya pegang itu dari tadi tuh, masing-masing ada kekuatan dan ada kekurangannya gitu. Saya cari, oh ini kelebihan mereka di sini nih, maksimalin. Terus kekurangannya di sini, oh kita coba minimalisir. Lo bagusnya gini, kurang sini gitu. Jadi saya lebih bisa ngobrol intimate dibanding dalam satu forum misalnya gitu. Gitu, misalnya dalam sebuah yang diskusi banyak atau saya jadi narasumber atau apa gitu. Meskipun besok saya jadi narasumber nih di Unpad gitu kan, mesti presentasi. Nah itu sebenarnya saya agak kurang jago gitu menurut saya sih. Saya mungkin akan lebih suka atau lebih keluar itu kalau antar personal, ngobrol berdua gitu. Lo tuh gimana sih, gimana apa masalahmu gitu, itu mungkin saya lebih suka seperti itu gitu dibanding saya mesti bicara
oh begini begini gitu kan di depan banyak orang, itu menurut saya sih saya agak kurang ini aja sih, saya kurang maksimal gitu biasanya. Kurang maksimal. Nah, terus sekarang nih ada manuver yang mungkin ngagetin ya untuk banyak orang. Ternyata Kang Noi ini juga the man behind salah satunya RVL, Ray Viera Laksmana. Yeah. Itu mah kayaknya masih biasa lah karena masih ada orang ngeband, tapi ada satu kumpulan adik-adik waktu itu pernah datang ke sini juga, diwawancara sama Om ya, Om Tom Tom. Om Tom Tom. Iya. Om Tom Tom. Ya. Emang udah Om kan ya Kang Tom Tom ya. Starby namanya. Ya. Kang menemukan Starby ini kan di luar universe-nya Kang Noi. Ya. Nah, itulah kenapa saya tuh selalu pengen sesuatu yang baru gitu. Jadi kalau sesuatu yang menurut saya sih udah gue pernah ngelakuin ini ya, apalagi gitu. Kadang agak beda gitu dengan sesuatu yang gue belum pernah ngelakuin nih gitu. Gue pengen tahu gitu. Karena Starby itu beda eranya dengan zaman Peter Pan kan. Betul. Peter Pan 2004 lah. 2002 ininya. Ini tahun 2019. Oh, 2019. Jadi Starby itu ketika saya kerja di sebuah label di Aquarius, saya sebagai ENR kan. Ya. Saya ke Aquarius itu untuk mencari talent ENR. 6 bulan saya nganggur. Maksudnya nganggur tuh saya nyari tapi saya belum pede gitu untuk belum ngambil. ada yang jek gitu ya. Belum ada yang jek. Sedangkan saya kan makan gaji buta terus kan. Gak enak ya. Gak enak. 6 bulan digaji terus tapi gak ada. Ini belum ditanya mana lu gitu kan. Udah dapat apa gitu. Santai, bentar saya belum feeling. Nah, akhirnya datang Nida sama Cau. Nida itu artis saya dulu, namanya Carla. Kau pernah dengar Carla bareng sama Jauza. Vokalisnya. Sama Cau itu basisnya Mary Jane. Mary Jane juga dulu saya produserin. Tahu Mary Jane? Ya, Mary Jane. Nah, Arlan ya. Sekarang ya aneh musika kan. Musika. Nah, terus mereka datang, Kang, kita baru ngebentuk ini katanya. Jadi yang ngebentuk itu adalah Nida. Dia yang ngumpulin satu-satu anak-anak yang bisa nari, visualnya bagus, good looking gitu kan, terus bisa nyanyi, bisa nge-rap gitu kan. Nah, udah pas nawarin saya lihat, oke lah. Itu materinya udah ada, lagunya. Belum ada, masuk fisik aja gitu kan. Tapi kan saya belum pernah nyoba ini, meng-create dari nol gitu kan. Mungkin di Dream Band dulu saya meng-create tapi dengan talenta-talenta yang udah pasti gitu kan. Meskipun lagu belum ada, itu baru lebih ke skill kan. Ini juga kurang lebih sama, cuman beda genre gitu kan. Sangat beda Kang. Sangat makanya beda, gitu. Kaget mungkin banyak orang, saya juga termasuk, Jauza papa kamu. Iya makanya. Nah pas saya ngajuin ke Aquarius, ternyata ide saya diterima sama Pak Ook tuh Pak Suryoko ya, yang punya Aquarius gitu. Boleh coba Noi katanya. Cuman lo gimana ini katanya gitu kan. Ini kan harus nyiapin lagu, nyiapin music producer gitu. Oh iya, gitu. Berarti Kang Noi yang milih itu ya, termasuk materi lagu. Iya, materi lagu kan ada beberapa dipilih gitu kan, karena emang tugas saya gitu. Meskipun tetap kalau di Aquarius saya harus bilang dulu ke Pak OO gitu kan, gitu, seperti itu. Jadi ini disetujuin, rilis kan ada 2 single tuh. Ternyata yang dirilis dulu tuh yang Aku Lengkap Denganmu, masih slow gitu. Terus yang kedua Bye Bye Drama gitu. Bye Bye Drama udah mulai agak naik, ternyata pandemi gitu. Akhirnya pandemi, aku harus melepas, saya juga resign gitu kan. Akhirnya diambil sendiri sama saya gitu. Full management ini ya. By ama STB Entertainment, saya sama Cawa Manida akhirnya. Bertiga gitu kan. Karena gitu. Kan untuk itu kan di industri musik kita kan sempat ada eranya boy band kan. Bahkan di 2019 kan era boy band pun udah lewat tuh. Era yang bukan band lah, bukan yang main instrumen, tapi pada saat itu kan manuver Kang Noi itu ngambil itu lagi gitu. Bahkan kan dulu kan 2014-an JKT48 itu juga sudah lewat masanya. Terus Kang Noi mencoba hal yang bahkan sama orang tuh boleh lah saya sebut sudah ditinggalkan dan terbukti lagi tuh berjalan baik. Nah kalau sama Ray Viera Laksmana nih Kang, saya nggak tahu Kang Noi tahu atau nggak, tapi si Ray Viera Laksmana ini ya teman Mara sangat-sangat mencuri perhatian. Di Twitter tuh rame lah dia. Dia tuh sudah ada di posisi dia nge-tweet di samber wae.
menemukan dia dari mana tuh? Nah, kalau RVL atau Ray Viera Laksmana itu sebenarnya si Jauza itu. Okay. Itu benar-benar dia. Jadi saya lihat bahwa teman siapa nih gitu kan ke rumah terus gitu. ke studio kamarnya dia kan, di studio kamarnya Jauza. Gitu saya liatin dari si Jauza baru belajar garage sampai dia ke Logic Pro gitu kan. Iya. Itu si Ray itu dari lagu sebelum stuck ya? Iya, sebelum stuck. Oh, jauh-jauh banget. Jauh banget. Yang versinya yang antah berantah sampai jadi versinya udah bagus gitu kan. Itu. Jadi kalau saya sih Ray itu kayak seperti eksekutif produser aja. Saya kayak mensupport secara perlu apa gitu kan. Sok kerjain single, sok bikin video klip. Lebih situ. Tapi kan kalau misalnya ini kayaknya lagunya kurang atau bagusnya begini gitu. Tapi detail itu ada di Jauza karena produsernya Ray Viera Laksmana itu Jauza. Gitu. Dan saya juga punya sekarang baru rilis kemarin boy band Galaxy. Udah lihat belum video klipnya? Belum lihat nih. Coba lihat videonya. Wah ini Galaxy. Itu boy band gitu kan. Beneran nggak bisa diem ya teman Mara ya Kang Noi ini ya. Habis ini kita akan ngobrol lagi akan ada apa dari seorang Kang Noi ini selain Galaxy ya. Kita lihat hal-hal estetis lainnya dari seorang Muhammad Nurwana aka Noi Java Jive. Jangkem-kem teman Mara. 106,7 Mara FM, musik terpilih sepanjang hari. Wah, saya suka banget nih segmen ini. Boleh lah, sebulan 2 kali boleh lah ya. Jadi kita tuh justru Kang ya, ketika kita tahu siapa di balik lagu tuh, kita tuh kan jadi lebih ngehargain Kang ya. Iya, iniin lah, jadi lebih appreciate gitu ya. Nah, Kang Noi sendiri sebegitu menggemarinya Duran-Duran, udah berapa kali nonton konser Duran-Duran, Kang? Sudah 2 kali. Tahun berapa dan tahun berapa? Tahun 1994. Jadi itu saya cerita sedikit. Ini di Jakarta? Di Jakarta, di Plenary Hall kan. Jadi kebetulan Java Jive abis manggung di Solo hari Sabtu. Hari Minggu itu Java Jive manggung di Hard Rock. Manggungnya tuh jam 10. Nah, konser Duran-Duran tuh dari Solo tuh nyampe sore tuh, bayangin nyampe dari Soekarno Hatta, nggak sound check, kita langsung ke Plenary Hall gitu kan, langsung pengen nonton. Semua member Java Jive yang saya nonton? Capung nggak semua, saya capung sama Tony kalau nggak salah, bertiga. Nggak, Tony keyboard. Keyboard. Sama keyboardnya kita bertiga gitu kan. Pas dibuka, lari-lari langsung nonton Simon Le Bon. Cuman saat itu saya ngerasa penampilan mereka kurang maksimal. Sound John Taylor nggak bagus gitu kan. Kalau Simon Le Bon oke lah, dia buka kaos singlet, buka baju, tinggal singlet dan dia lari gitu kan. Kan ada kayak tepian kayak gitu. Ya tepian gitu kan dia lari gitu kan ke penonton. Nah, habis itu kan beres pertunjukan, manggung di Hard Rock. Kita Java Jive di hari yang sama. Jadi kita habis dari Solo nonton langsung manggung. Nah, selagi manggung di Hard Rock kan, tahu Hard Rock Arena pasti nggak tahu ya. Saya kebayang. Jadi stage-nya itu langsung ke pintu. Ke pintu masuk gitu kan. Dan itu benar-benar tempat yang paling legend lah gitu kan untuk hard rock ya. Hard rock di Jakarta itu. Pas lagi manggung tiba-tiba jeng Simon Le Bon dong vokalisnya datang bersama Setiawan Jodi bersama krunya ada sekitar 10 orang lah. Ternyata dia duduk di depan nonton Java Jive dong. Simon Le Bon vokalis Duran-Duran yang saya tuh suka Duran dari zaman SMP. Itu gara-gara Hai, sama kayak Ian. Gara-gara di Hai itu ada poster. Ini band apa nih gitu kan. Saya biasa dulu suka Scorpion, Beatles, Purple, Rolling Stone gitu kan. Pas lihat ini kok beda gayanya. Tongkrongannya. Terus saya cari kasetnya kan. Ternyata musiknya pas dengar Union of the Snake, serasa sering seperti masuk ke dunia baru. Dari situ saya suka Duran-Duran. Dari situ. Itu album keberapa Kang? Union of the Snake itu di album Seven and the Raised Tiger tahun 84. Itu saya kelas SMP gitu kan. Tapi saya beli kompilasi dulu mah kan jarang album, jadi kompilasi beda-beda gitu. Dasar masih bajakan kan dulu. Betul, kompilasi. Nah, terus abis gitu itu duduk di depan Steven. Enggak, ini saya cerita ke belakang SMP ya, pas SMP suka Duran-Duran. Dari situ udah saya mimpi saya tuh pengen jadi pemain band gara-gara Duran-Duran, dan saya
pengen pengen main bareng sama Duran gitu kan. Oke. Saat itu tuh SMP ya, tahun 84. Tahun 94, 10 tahun 10 kemudian. tahun kemudian Simon Le Bon nonton. Abis gitu saya kan si Yoris, tahu Yoris? Yoris Bastian ya. Yoris Bastian dulu dia mungkin I Like Monday dia ininya. dulu dia punya program I Like Monday. Cuman dulu dia di Hard Rock kan kerja. Ya. Yoris, boleh dong aku bilang ngejam bareng sama kita gitu kan. Wow. Yoris ngomong, mau mau saya bilang, tapi jangan ada video kata gitu kan. Gitu. Mau dong, lagu apa kamu bisa? Kalian bisa lagu apa? Ordinary World gue bilang gitu kan, karena lagu itu lagi ngehits tahun 94 kan. Udah nyanyi bareng, itu ada fotonya saya sini. Gitu. Jadi 10 tahun kemudian mimpi saya jadi pemain band, mimpi saya main bareng sama band idola. Alhamdulillah gitu. Seperti tadi Ian itu kan, iya, checklist ada wishlistnya jadi. Nah itu saya dengan ngeband bareng sama Simon Le Bon sama vokalis. Makanya Simon Le Bon salah satu musisi yang saya suka gitu kan. Terus gitu. Berikutnya tahun berapa tuh Kang? 2012-an nggak sih? 2012. Ya pokoknya pernah datang lagi. Tapi itu gitarisnya sudah bukan. Ya, udah bukan Warren Kukurulo, bukan Andy Taylor. Iya, udah gitu. Bukan itu. Si Dominic. Itu nonton juga. Better secara sound atau? Secara sound better. Cuman sebenarnya saya secara sound gitar saya agak kurang suka gitu si Dom ini gitu. Saya lebih suka Andy Taylor atau Warren gitu. Ya sudah pasti lah ya. Karena agak beda sih si mainnya juga. Ini lebih, kalau Andy gitu dengan sound yang begitu, terus Warren dengan yang soundnya gitu, yang Dom emang agak berbeda sih gitu. Oke. Gitu. Tapi secara sound penampilan dan ini better lah. Gitu. Wah, ternyata ya ini fun fact juga nih. Saya nggak tahu apakah Kang Noi pernah cerita ini di konten lain, tapi ini rare moment sekali ya teman Mara ya. Saya tuh dari tadi tuh kayak starstruck tuh, gila nih orang ini yang gue baca nih. Terus gue temenan sama anaknya, terus orangnya nge-WhatsApp saya tadi. Wah, ngeri sekali lah. Kang, 3 lagu terbaik Duran-Duran dong versi Kang Noi. Ya, yang pertama Union of the Snake, karena saya yang pertama denger itu kan. Yang bikin jatuh yang bikin cinta. langsung twing, suara sinte-sintenya itu biasa nggak pernah ada sinte kan. Biasanya solo gitar kan, dengerin Scorpio kan solo gitar gitu kan. Langsung dengan itu. Terus kedua Rio. Rio, terus Girls on Film gitu kan. Tapi Ordinary World juga suka, banyak lah gitu. Kalau disuruh pilih 3 itu lah ya. Aduh, tapi ini sudah menuju terakhir, Kang Noi. Kesini-sini akan ada apa lagi dari seorang Noi Java Jive ini, baik secara produk musikal maupun produk, apalagi sekarang kan anak-anak zaman sekarang nih kayaknya udah pada melek teknologi nih Kang. Dia udah tahu gua mau publish sendiri, royalti bisa gua urus sendiri. Kang Noi sendiri melihat itu mengancam posisi Kang Noi nggak sih? Enggak sih. Justru saya tuh selalu, karena tipikal saya bukan tipikal yang kompetisi. Saya suka, kalau olahraga saya suka permainan yang kompetitif. Gak suka yang sendirian, saya gak suka. Harus ada musuhnya baru semangat gitu. Main bola, tenis. Nah, untuk ini justru saya selalu, karena saya suka kalau ada yang misalnya dia bisa lebih baik dari saya gitu, misalnya gitu kan. Jadi saya suka ngasih tahu ke talent-talent saya, ayo dong manfaatin gitu. Di era sekarang itu kalian tuh produksi bisa sendiri gitu kan, ya minimal nggak susah kayak dulu. Promosi juga kalian kan asal rajin sosial media dan kalian punya tim, atau kalau punya kelebihan kalian bisa bikin video juga, itu lebih baik gitu kan. Jadi saya selalu mengingatkan, justru saya senang kalau misalnya ada talent saya atau ada anak-anak baru yang ternyata dia bisa lebih baik dari saya gitu kan gitu. Jadi saya tidak menganggap itu kompetitor gitu. Tapi karena setiap orang juga menurut saya sih punya rezekinya masing-masing ya gitu, dan kita juga buat apa sih kita serakah gitu kan. Nah, terus untuk apa? Kalau ditanya nih, saya pengen apa gitu sekarang. Saya tuh sebenarnya pengen bikin musik yang bener saya sendiri. Saya bikin videonya juga sendiri gitu, karena kayak saya suka kayak anak-anak sekarang gitu, bikin musik sendiri yang benar-benar ide saya yang emang sendiri, bikin video sendiri itu. Cuman waktunya aja yang masih susah, karena saya masih banyak pekerjaan-pekerjaan. Karena terlalu aktif Kang Noi. Coba agak menyepi sedikit. Nah itu justru saya tuh menyepinya tuh di saat-saat
Sering sih saya menyepi juga sering. Karena saya juga emang tipikal apa ya, loner juga gitu kan. Gitu kan. Kayak gitu. Tapi kan ini perlu waktu yang panjang, Betul. perlu pendalaman, perlu apa. Jadi prosesnya itu masih banyak lewat prosesnya gitu. Jadi tapi suatu saat saya pengen itu gitu. Wah, siapa Begitu. tahu ya, maksudnya kita punya rilisan gitu, Ya. Kang Noi sendiri, Kang Noi yang nyanyi, Kang Noi main sinte dan mengaplikasikan keduran-duranan itulah ya. Apapun itu, cuman yang Tapi itu materinya mah ada, Kang. saya tuh Yang biasa terpikir tuh ada. ya biasanya saya suka ngumpul-ngumpulin intro, ref atau lagu udah jadi full gitu kan. Cuman kadang-kadang saya punya sampai udah ada 20 lagu, potongan-potongan lagu yang bisa digabungin. Intro, oh ini verse, oh ini refnya gitu kan. Laptopnya hilang gitu kan. Aduh, saya mesti bikin lagi, males. Atau filenya hilang. Nah itu kelemahan saya tuh gitu kan. Ya, jadi sekarang ngumpulin lagi gitu kan. Tapi yang paling susah apa coba? Apa tuh? Moodnya. Mood dan waktu ya. Betul. Mood dan waktu. Betul. Gitu. Apalagi seiring bertambah usia tuh nanti Ya. nge-switch sendiri tuh. Yang tadinya mood, aduh cepet banget jadi nggak mood gitu ya. Udah tua juga berarti. Udah tua, udah lumayan lah Kang, tapi tetap tuaan Kang Tom Tom. Aduh Kang Noi, Oke. terima kasih banyak ya Sama-sama, Kang. makasih. Mohon maaf kalau misalnya ada pertanyaan yang terlalu personal, tapi serius Kang, pertanyaan tadi teh akhirnya gue mau nanyain ini. Masih aman. Masih aman lah ya, belasan tahun loh teman-teman saya pendam. Salah satu yang bisa saya ambil dari obrolan sore ini, jangan pernah menyepelekan keinginan. Kayak Kang Noi tadi, mungkin aja sama Kang Noi teh tidak ditunggu 10 tahun, tapi tiba-tiba ketika tahun 94 itu terjadi, mungkin Kang Noi jadi refresh kan, gue tuh pernah mimpiin ini, gila ya. Tapi Sekarang tercapai. emang saya seperti law of attraction ya. Jadi misalnya gini, pas lagi SMP tuh saya bertanya pada diri sendiri gitu kan. Kamu setelah dengerin Duran-Duran, aku pengen menjadi pemain band yang terkenal sedunia kayak Duran-Duran, dikenal di dunia gitu kan. Tapi bukan gobloknya, tapi saya tuh ngukur diri juga. Aduh, jangan sedunia lah, se-Indonesia aja. Itu SMP ya gitu kan. Udah se-Indonesia. Dan alhamdulillah gitu tercapai gitu kan. Terus saat itu juga aku pengen main bareng sama Duran-Duran, saking heartnya banget sama Duran-Duran gitu kan. Ternyata alhamdulillah sama Simon Le Bon gitu kan, ngejam gitu. Simon Le Bon sama ujung tombaknya lagi iya, ya. sama ujung. Terus pas lagi dulu album 2 apa album 3 ditanya dulu sama ibu mertua dulu. Mau ngeband terus gitu. Enggak, mau jadi produser. Ngapain produser? Ya saya cari talenta gitu kan, terus kita kan. Padahal saat itu belum ngetop loh gitu kan, untuk istilah jadi istilah produser itu betul. kan. Mungkin ada dulu pemandu bakat atau apalah seperti Denny Talent Scout gitu kan. Denny Sakri ya. Denny bukan Denny orang Bandung dulu yang aktual teh. Denny Sabri. Denny Sabri gitu kan, kayak gitu. Tapi ternyata pemandu bakat. Iya, pemandu bakat. Udah lama banget sih. Tapi ternyata alhamdulillah gitu kan, apa yang saya pengenan dan ada di kepala terjadi. Jadi emang kita tuh kalau ada yang di kepala, ada yang diucapin, ya kita harus dilakuin. Jangan cuman ada di sini aja atau di sini aja, atau ngelakuin juga harus ada basicnya apa gitu. Oke. Jadi jangan semuanya mager. sejalan. Ya, teman Mara ya. Jangan mager. Bener. Jangan mager ya. Nanti aja magernya kalau udah kecapai semua baru dah tuh. Akhirnya kita ngelihat ke bawah, gila ya, gue ternyata gitu. Tapi tentu saja harus diiringi juga dengan rasa bersyukur, ya, biar itu. berkah, biar ada berkah ya, biar ditambah nikmatnya ya. Amin. Kang Noi sehat selalu Kang. Amin, sama-sama. Saya ya. masih pengen melihat akan ada kejutan apa lagi dari RVL, dari Starby. RVL sama itu kan Pure Saturday. Sama Pure Saturday hari ini bawain ya. lagu, iya hari ini. Bawain lagunya, judulnya apa ya? Aduh, lupa saya. Ya, Pokoknya ada satu pokoknya lagu. teman Mara bisa ceki-ceki ya talent terbaru dari Kang Noi, juga ada Galaxy. Ya. Ada baru Galaxy. rilis minggu kemarin. Bawa ke sini Kang, bawa ke sini interview siap. di Mara ya. Ada RVL, Riviera Laksmana, ada Starby, dan the latest one is Galaxy ya. Mudah-mudahan tadi semua apa yang kita obrolin ada manfaatnya, ada ilmunya ya, karena seperti yang Kang Noi bilang, jangan mager. Kalau udah ada di kepala, ucapin. Kalau udah diucapin, digerakin. Itu banget. Ya, Kang Noi sehat-sehat. Amin. Salam buat Jauza dan keluarga. Ya, juga kasih. teman Mara ya. Akan ada ini seri yang lain-lainnya, kita pengen tahu karena Bandung nih gudangnya teman Mara. Saya jauh-jauh dari seberang sana ke sini ya cuma buat ketemu orang-orang beginilah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.